Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 231 sampai bab 235, dari buku yang kedua. Bab 231, Pohon Iblis Biru Kuno. Cumu mengangkat kepalanya dan menatap pohon iblis raksasa itu. Gelombang emosi yang besar muncul di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pohon iblis biru kuno itu benar-benar sebesar itu. Kepalanya sudah menyembul dari tajuk hutan. Tangannya yang besar mendorong kayu seperti sedang menyingkirkan batang gandum. Setiap langkah dari kedua cabang kakinya membuat getaran besar di hutan bunga ini. Berpencar, Cumu mengirim perintah kepada hewan peliharaan jiwanya. Mosie secara alami menyadari kekuatan pohon iblis biru kuno ini. 9 semburan api kerajaan mulai membakar tubuhnya, menyelimuti dirinya dan dengan cepat berputar di sekitar kakinya. Setelah itu, tubuh Mosie mulai tumbuh di dalam api kerajaan, dan 9 ekor yang indah terbuka di antara api yang kacau. Ding dang, dong dang ding, dang dong. Saat Mosie berubah menjadi rubah neraka ekor 9 api kerajaan, selir suara lonceng mengeluarkan rintihan pelan, jelas-jelas ketakutan oleh aura dan panas Mosie yang kuat. Salah satu ekor Mosie melingkari tubuh selir Bell Noise secara permanen, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan lambaian ekor panjang Mosie, selir Bell Noise ini juga ikut terguncang ke sana kemari. Ah! Kedua mata pohon iblis biru kuno dengan cepat terkunci pada Mosie, dan memerintahkan kedua lengan raksasanya untuk menghantam ke bawah, penuh dengan kekuatan dan semangat. Mosie, bingung ekor 9. Dengan ekor seperti awan yang terbentang, kilatan perak menari di tengah dan tubuh Mosie bergerak sekitar 30 meter ke samping. Kedua lengan pohon iblis biru kuno menghantam posisi Mosie sebelumnya, menciptakan kawah besar, tetapi tidak mengenai Mosie. Mosie, kau mengalihkan perhatiannya, kata Cumu pada Mosie. Mosie mengangguk. Sama seperti terakhir kali, ketika dia dengan paksa membawa Raja Hantu dan melarikan diri, kali ini Mosie menggulung selir suara lonceng dan mulai melarikan diri. Ah! Pohon iblis biru kuno sangat marah. Lengannya yang besar dengan keras mematahkan pohon setinggi 20 meter yang menghalangi jalannya dan melangkah maju dengan langkah-langkah yang mengerikan. Terus-menerus melancarkan teknik ke arah Mosie. Pohon iblis, tusuk akarnya. Prajurit pohon iblis tingginya hanya 3 meter, dan tampak seperti prajurit humanoid yang mengenakan baju besi kayu. Dari penampilannya, tampaknya jelas lebih buruk daripada pohon iblis biru kuno. Lengan prajurit perang pohon iblis dengan cepat terulur dan, saat pohon iblis biru kuno membelakanginya, ia berhasil menusukkan akarnya ke bagian belakang pohon yang berkulit kasar. Serap kekuatan hidup, Cumu kembali memerintahkan prajurit perang pohon iblis. Prajurit pohon iblis saat ini sedang dalam kondisi penuh kekuatan hidup. Menggunakan penyerapan kekuatan hidup saat ini sama saja dengan menggunakan inti jiwa. Jika diserap dari hewan peliharaan jiwa yang kuat, itu akan seperti menggunakan kristal jiwa, yang berpotensi mengembangkannya dengan segera. Akar prajurit perang pohon iblis mulai menggeliat. Namun, ketika prajurit perang pohon iblis benar-benar mulai menyerap, ia menyadari bahwa ia tidak menyerap kehidupan pohon iblis biru kuno, melainkan hanya beberapa serpihan di luar kulitnya. Tuan muda, prajurit perang pohon iblismu bahkan tidak dapat menembus pertahanannya, jadi bagaimana mungkin dia dapat menyerap kehidupan? Pohon iblis biru kuno ini telah menguasai kayu alami tahap awal dan telah mencapai peringkat ke-8 dalam pertahanan. Dia sama sekali mengabaikan serangan pohon iblismu, kata Li Tua. Ketika abosrap kekuatan hidup prajurit perang pohon iblis gagal, Cumu menyadarinya. Maka dia dengan tegas memberitahu Zhan Ye untuk mencari kesempatan menggunakan korosi gelap untuk menerobos pertahanan pohon iblis biru kuno ini. Pohon iblis biru kuno adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan teratas. Bahkan tanpa diperkuat, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada peringkat komandan lainnya. Ditambah lagi, itu adalah hewan peliharaan jiwa tipe kayu. 2 hewan peliharaan jiwamu hanya akan mampu menggaruknya, kata Li Tua lagi. Cumu mengabaikan perkataan Li Tua dan melompat ke punggung Zhan Ye, mengejar pohon iblis biru kuno dengan langkah besar. Prajurit pohon iblis juga pintar. Mengetahui bahwa kecepatannya sangat lambat dan mungkin tidak akan mampu mengejar pohon iblis biru kuno, dan mengetahui bahwa pohon iblis biru kuno mengabaikan serangannya.
Ia hanya menggunakan akar penusuknya untuk melilit pohon iblis biru kuno, membiarkan makhluk besar itu menyeretnya. Pohon iblis biru kuno mengabaikan dua hewan peliharaan jiwa Cumu, yang memberi Zhan Ye kesempatan untuk masuk. Kecepatan lari Zhan Ye tidak terlalu lambat. Setelah mengeluarkan Shadow Assault, ia sampai di kaki pohon iblis biru kuno. Pohon iblis. Cumu berbalik dan prajurit perang pohon iblis segera memahami maksud Cumu. Salah satu lengannya terlepas, dan mencengkeram paha pohon iblis biru kuno. Zhan Ye melompat ke tangan prajurit perang pohon iblis dan, dengan dorongan pada lengan yang panjang, ia melompat ke lengan pohon iblis yang lebih tinggi. Paku pelindung tinta. Cumu juga melompat, mengikuti prajurit perang pohon iblis dan meluncur ke tubuh pohon iblis. Setelah meninggalkan punggung Zhan Ye, semua paku pelindung tinta di punggung Zhan Ye mencuat keluar, menusuk dengan keras ke arah punggung pohon iblis biru kuno. Paku armor tinta mengabaikan pertahanan, dan itu adalah senjata paling efektif dalam pertarungan jarak dekat Zhan Ye. Paku armor tinta yang panjangnya hampir 1 meter menusuk dalam-dalam, dan pohon iblis azure kuno mengeluarkan lolongan panjang. Serap tenaga hidup, melihat punggung pohon iblis biru kuno yang terkorosi, Cumu dengan tegas memerintahkan prajurit perang pohon iblis untuk menusuk akarnya ke daerah yang terkorosi. Pupu, dua akar tajam menusuk tubuh pohon iblis biru kuno dan akarnya mulai menggeliat, menyebabkan kehidupan pohon iblis biru kuno mulai berkurang. Aduh! Setelah pohon iblis biru kuno terluka, ia kembali mengeluarkan raungan marah. Setelah raungan ini, kulit pohon iblis biru kuno tiba-tiba terbuka dengan banyak lubang udara. Dari lubang udara ini muncul banyak tanaman merambat seperti cambuk. Tanaman merambat ini tumbuh dengan cepat dan dengan cepat melilit Zhan Ye yang telah menyakitinya. Zhan Ye tidak dapat menghindar tepat waktu dan, saat setengah jalan ke udara, ia tidak dapat menghindarinya karena tanaman merambat tipis itu. Tanaman cambuk tipis itu mulai mengencang, sangat mengikat tubuh Zhan Ye, menyebabkan baju zirah Zhan Ye menjadi cacat. Jika itu adalah komandan fase ke-6 yang lain, penyempitan sekuat itu pasti sudah membunuhnya. Untungnya, kekuatan hidup Zhan Ye 6 kali lipat dari kekuatan hidup hewan peliharaan jiwa biasa. Kekuatan hidup 6 kali lipat berarti kekuatan hidup komandan tingkat menengah fase ke-7. Pembekuan cepat. Dengan mantra, Cumu dengan cepat menyelesaikan teknik jiwa ini yang sudah lama tidak diselesaikannya. Udara dingin membeku di telapak tangan Cumu. Dengan lambaian Cumu, embun beku ini melayang ke arah tanaman merambat tipis yang mengikat Zhan Ye. Es pertama-tama membekukan tanaman merambat itu secara perlahan. Cumu tidak perlu membekukan semua tanaman merambat ini sepenuhnya, hanya membutuhkan efek es untuk menghilangkan sebagian dari ketangguhan yang mengerikan dan membuatnya rapuh. Hau! Dengan suara gemuruh yang keras, duri-duri baju besi Zhan Ye kembali memanjang. Duri-duri ini mengenai tanaman merambat yang rapuh dan langsung menghancurkannya. Saat tubuh Zhan Ye memanjang, tanaman merambat lainnya hancur. Proses penangkapan dan pelarian Zhan Ye berlangsung sekitar 3 hingga 4 detik. Sementara itu, prajurit pohon iblis telah menyerap cukup banyak kekuatan hidup. Namun, kekuatan hidup pohon iblis biru kuno juga tidak sedikit besar. 3 hingga 4 detik penyerapan bahkan tampaknya tidak menghabiskan 10% dari hidupnya. Perhatiannya masih terpaku pada Mo Xie. Mo Xie, 9 ekor api. Cumu juga menyadari bahwa bagi prajurit perang pohon iblis dan Zhan Ye untuk membunuh hewan peliharaan berkekuatan hidup tinggi dan jiwa defensif ini bukanlah hal yang mudah. Jadi dia menyuruh Mo Xie untuk bergabung dalam pertempuran. Ekor yang dipegang Mo Xie untuk menahan selir suara lonceng tiba-tiba melesat ke atas, melemparkan selir suara lonceng ke atas. 9 ekornya mulai terbakar dalam kobaran api saat dia berlari. Ketika kobaran api mencapai puncaknya, dia menyapu dengan kuat ke arah pohon iblis biru kuno. Huhuhu. Api iblis, api jahat dan api darah menerjang maju dalam 2 lapisan, semuanya mengenai tubuh pohon iblis biru kuno. Pohon iblis biru kuno yang takut api segera mengeluarkan lolongan menyakitkan dan mulai menggerakkan lengannya, mencoba memadamkan api dengan kekuatan murni. Pohon setan, penjara jari kayu. Prajurit pohon iblis menepukkan telapak tangannya ke tanah, dan 10 jarinya menjulur ke tanah. Setelah beberapa saat, 10 jari seperti rantai muncul di dekat pohon iblis biru kuno.
Dengan cepat melesat 30 meter ke udara, mereka jatuh dari atas pohon iblis biru kuno. Jari-jari kayu itu sebenarnya bukan bagian dari tubuh prajurit perang pohon iblis, dan ia mampu menahan lebih banyak api daripada bagian tubuh lainnya. Dengan sangat cepat, jari-jari kayu yang seperti rantai ini berubah menjadi rantai api, menutupi pohon iblis biru kuno yang tingginya hampir 20 meter. Chong Mei, ritual api surgawi. Saat api iblis putih mulai membakar tubuhnya, Cumu mengangkat dua bola api dengan tangannya sambil melantunkan mantra. Pa, Po. Penjara jari kayu dihancurkan dengan hebat oleh pohon iblis biru kuno yang murka, tetapi pada saat ini, Cumu telah menyelesaikan mantranya. Ritus api surgawi yang diucapkan Mo Xie juga telah selesai. Di atas kepala pohon iblis biru kuno, seberkas cahaya berwarna putih, merah, dan merah tua jatuh tanpa suara. Beng! Saat tumbang, tubuh pohon iblis biru kuno dan tanahnya mulai hancur parah. Naga api itu berguling-guling, dan ketiga api yang berbeda itu menumpuk, membuatnya semakin kuat. Bahkan tubuh besar pohon iblis biru kuno tidak dapat menahan tarian api seperti itu. Setelah tubuhnya terkena api, ia mulai bergetar lebih keras, jatuh ke tanah dengan keras. Api itu sendiri sangat berbahaya bagi hewan peliharaan jiwa tipe kayu, belum lagi kekuatan mengerikan dari gabungan ritus api surgawi milik Mo Xie dan Cumu. Setelah pohon iblis biru kuno tumbang, jelas terlihat ia terluka parah. Dalam kobaran api, ia menopang dirinya sendiri dengan susah payah, meraung cukup keras hingga mengguncang seluruh hutan bunga. Mata perak Mo Xie mengamati pohon iblis biru kuno dengan acuh tak acuh saat pohon itu terbakar dalam kobaran api, namun salah satu ekornya seolah memiliki pikiran sendiri. Yang berusaha menangkap selir suara lonceng kembali ke dalam ekornya. Selir suara lonceng baru berada di tahap ketiga, jadi bagi Mo Xie itu seperti orang dewasa yang menghadapi anak berusia 3 tahun. Selir suara lonceng tidak mungkin lepas dari kendali Mo Xie. Tuan muda, buah pohon iblis biru kuno ada di dalamnya. Kristal jiwa dan yang lainnya juga ada di dalam tubuhnya. Cobalah untuk tidak membunuhnya dengan api, atau sebagian besar akan hancur. Penyerapan kekuatan hidup prajurit pohon iblis dapat menyedot energi hewan peliharaan jiwa tingkat lanjut. Kehidupan pohon iblis biru kuno tahap ke-8 ini sangat membantu baginya. Jika menyerapnya, ia bahkan dapat tumbuh lagi. Li Tua mengingatkan Cumu. Bab 232, Kristal Jiwa Tipe Kayu Tingkat 8. Cumu mengangguk, lalu dengan tegas menarik Zhan Ye kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya dan memanggil peri udara es di hadapannya. Meskipun pohon iblis biru kuno sangat lemah, ia melancarkan serangkaian serangan tipe es. Kekuatan bertarung peri udara es saat ini tidak akan jauh lebih lemah dari Mo Xie. Kristal esnya yang menjulang tinggi dapat membekukan tubuh pohon iblis biru kuno dengan sangat efektif. Pembentukan rantai es. Mo Xie, rantai ekor 9. Dengan mantra, rantai es peri udara es terkunci erat pada tubuh pohon iblis biru kuno. 8 ekor Mo Xie menjadi rantai ekor rubah yang kuat yang memanjang untuk menjebak lengan pohon iblis biru kuno, menyebabkan lengannya tidak dapat bergerak. Pohon iblis, akar yang menusuk. Dengan lemparan tangan prajurit perang pohon iblis, akar tajamnya menggali dalam ke tubuh pohon iblis biru kuno. Menyerap tenaga hidup. Akar prajurit perang pohon iblis menggeliat dengan liar, dan mereka mulai menyerap kehidupan pohon iblis biru kuno. Pohon iblis biru kuno berjuang keras, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kendali Mo Xie dan Ning milik Cumu, hanya mampu mengeluarkan raungan marah. Energi tipe kayu sudah sangat murni dan sering disimpan dalam tubuh selama bertahun-tahun. Namun, sejumlah besar kekuatan hidup tipe kayu ini seperti sungai saat memasuki tubuh prajurit perang pohon iblis. Selama proses ini, tubuh prajurit perang pohon iblis telah mengalami perubahan besar. 10 detik penyerapan tanpa henti. Penyerapan prajurit pohon iblis berlangsung selama 10 detik. Begitu akar prajurit pohon iblis dicabut, pohon iblis biru kuno juga tumbang seperti gunung kayu, menjadi layu dan busuk tanpa ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tingkat pohon iblis biru kuno sendiri sudah lebih tinggi dari prajurit perang pohon iblis.
Setelah seluruh esensi kehidupannya diserap oleh prajurit perang pohon iblis jelas memperoleh banyak manfaat. Tumbuh lagi, mata Cumu memperhatikan tubuh pohon iblis perlahan berubah dan berkata dengan terkejut. Dalam beberapa minggu terakhir, pohon iblis terus tumbuh, dan setiap pertumbuhan berarti jenisnya diperkuat. Hewan peliharaan jiwa spesies yang sama memiliki kekuatan hidup yang menyatu dengan baik, dan energinya sangat murni. Prajurit pertempuran pohon iblismu, paling tinggi, memiliki pangkat komandan tingkat tinggi dalam hal penguatan, jadi setelah menyerap sejumlah besar kekuatan hidup pangkat komandan tingkat atas. Bagaimana mungkin itu tidak tumbuh? Kata Li Tua. Tahap ke-6 tahap ke-9. Setengah bulan yang lalu, pohon iblis telah naik 2 tahap, mencapai tahap ke-6 tahap ke-8. Sekarang, ia telah mencapai tahap ke-6 tahap ke-9. Ketika mereka kembali ke kota dan membeli beberapa item jiwa, mereka tidak akan memiliki masalah untuk menembus tahap ke-7. Kekuatan tempurnya pasti bisa ditingkatkan ke level yang sama dengan peri udara es. Bahkan, dengan penyerapan kekuatan hidup, prajurit pertempuran pohon iblis tidak akan terkalahkan. Setelah mencapai tahap ke-6 tahap ke-9, prajurit perang pohon iblis mengeluarkan raungan kegirangan. Bagi prajurit perang pohon iblis, pertumbuhan tingkatan bukanlah masalah besar. Yang terpenting adalah, melalui kekuatan hidup murni pohon iblis biru kuno, jenis kayunya telah berkembang dari komandan tingkat tinggi ke tingkat komandan tingkat atas. Meskipun itu adalah hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit kelas atas, kekuatan bertarungnya saat ini jelas lebih tinggi daripada tingkat komandan kelas atas manapun. Satu penguatan lagi. Begitu mencapai fase ke-7, melawan iblis perempuan 100 pohon milik Yu He pasti tidak akan menjadi masalah. Cumu tersenyum. Dia bertanya-tanya betapa anehnya ekspresi Yu He saat dia melihat prajurit perang pohon iblis yang terluka pulih sepenuhnya di tengah pertarungan. Melihat pohon iblis mencapai tahap ke-6 dan ke-9, Mo Xie mulai bergumam. Jika mereka diurutkan berdasarkan tahap dan fase, Mo Xie sekarang berada di urutan ketiga dari bawah. Cumu mengusap kepala Mo Xie kecil dan tertawa, bakatmu terlalu kuat, jadi memakan apapun tidak ada gunanya. Kamu hanya bisa tumbuh melalui pertempuran. Prajurit pohon iblis dulunya adalah pangkat komandan biasa. Dari pangkat komandan biasa hingga pangkat di atas pangkat komandan, ada ruang yang sangat besar untuk penguatan. Penguatan tipe akan secara bersamaan mendatangkan pertumbuhan dalam tahapan, sehingga tahapan prajurit pertempuran pohon iblis secara alami meningkat dengan cepat. Sedangkan untuk Mo Xie, tipe aslinya sudah berada di peringkat raja. Barang jiwa apapun yang harganya di bawah beberapa puluh juta sudah seperti makanan biasa bagi Mo Xie. Mereka yang berada di atas 10 juta hampir tidak dapat meningkatkan tipe Mo Xie sedikit saja, tetapi itu pun hanya sedikit, tidak memberi pengaruh yang besar. 3 talenta tipe besar Mo Xie semuanya berperingkat raja. Ketika Cumu memperkuatnya, dia harus mempertimbangkan rasio 3 talenta tipe. Hal ini membuat jumlah item jiwa yang bisa dia gunakan sangat terbatas. Bahkan jika ada item jiwa tingkat 3 yang canggih, Cumu yang naif akan membayangkannya bernilai lebih dari 10 juta emas. Sekarang setelah dia berhubungan dengan item jiwa tingkat tinggi, dia tahu bahwa jika dia ingin menaikkan 3 talenta peringkat Raja Mo Xie ke tingkat yang lebih tinggi, item jiwa itu kemungkinan besar akan bernilai ratusan juta emas. Demikian pula, White Nightmare juga sama. Bukannya Cumu tidak memperkuat White Nightmare atau Mo Xie untuk meningkatkan level mereka dengan cepat, hanya saja bakat mereka terlalu tinggi. Barang-barang yang bernilai lebih dari 10.000 emas hanya dapat meningkatkan tipe mereka sedikit dan mungkin menaikkan level mereka 1. Di sisi lain, barang-barang yang harganya lebih dari ratusan ribu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli Cumu. Situasi dengan Raja Hantu sedikit lebih baik. Tahap Raja Hantu lebih rendah. Meskipun 10.000 item jiwa emas tidak dapat memperkuat tipe batu atau hantunya, ia masih dapat meningkatkan tahapnya beberapa kali, dan jika tahapnya meningkat, kekuatannya juga akan meningkat. Kenyataannya, Mo Xie telah menabung sejumlah besar uang untuk Cumu. Jika Mo Xie selalu menjadi rubah bulan,
Jumlah uang yang dibutuhkan untuk menaikkan rubah bulan dari peringkat pelayan ke peringkat raja juga dihitung dalam ratusan juta emas. Tahapan dapat ditingkatkan dengan bertarung. Bakat membutuhkan item jiwa untuk berubah. Namun, bermutasi adalah cara paling istimewa untuk meningkatkan bakat. Keunggulan terbesar Mosie adalah kemampuannya untuk bermutasi. Ketika ia bermutasi menjadi hewan peliharaan jiwa yang lebih maju, selain penampilan, spesies, dan teknik, perubahan yang paling penting adalah bakat. Dan itu juga merupakan peningkatan yang sangat besar. Dari semua hewan peliharaan jiwa Cumu, yang paling tidak kuat adalah Mosie, karena garis keturunannya yang bermutasi dapat memperkuat dirinya sendiri. Meskipun mutasi meningkatkan semua kemampuan dalam jumlah besar, tahap Mosie tidak berubah, yang menimbulkan masalah, Mosie tidak dapat tumbuh melalui benda-benda jiwa. Dengan cara ini, kecepatan pertumbuhan Mosie sepenuhnya bergantung pada pertarungan, jadi wajar saja jika ia tertinggal dari soul pet lainnya. Lagi pula, bakatnya terlalu tinggi. Ding, ding. Suara selir bel itu seperti lonceng angin. Melihat Cumu berjalan mendekat, dia sudah sangat panik dan takut. Untuk melawan hewan peliharaan jiwa yang tidak memiliki niat bertarung, menangkap mereka sangatlah mudah. Cumu merapal mantra penangkap jiwa dan menggunakan ingatan guru rohnya untuk memaksanya tunduk. Pertama kali, selir suara lonceng menghalanginya dengan kemauannya yang kuat, namun saat Cumu merapal mantra lain, kekuatan mentalnya akhirnya tidak dapat menghentikan ingatan kuat Cumu. Dan ia pun ditangkap ke dalam cincin penangkap jiwa Cumu. Setelah meletakkan beberapa inti jiwa ke dalam cincin penangkap jiwa, Cumu memusatkan perhatiannya pada mayat pohon setan biru kuno. Kulit luarnya sudah hangus terbakar. Setelah Mosie merobeknya dengan cakarnya, kulitnya hancur berkeping-keping. Menemukan harta karun di antara mayat adalah sesuatu yang sangat dikenal Mosie. Tepat saat si penampakan kasihan Mosie menyelam ke dalam tubuh pohon iblis biru kuno, dia mengeluarkan teriakan kegirangan dan berjalan keluar sambil melambaikan 9 ekor kecilnya. Sambil memegang benda hijau bening di mulutnya. Tuan muda, kristal jiwa. Kristal jiwa, mata Litua tajam dan segera mengenali objek itu. Tubuhnya yang pendek segera melompat ke depan dan berlari ke arah Mosie saat matanya berkedip keemasan, ingin mengambil kristal itu. Salah satu ekor perak Mosie tampaknya sudah siap. Tepat saat Litua hendak mengambilnya, Mosie melakukan gerakan indah dengan ekornya dan menyapunya. Cumu juga terkejut senang, mendapati kristal jiwa yang masih tertutup serpihan kayu hitam milik Mosie. Kristal jiwa tipe kayu tingkat 8. Cumu membuka mulutnya untuk tersenyum. Baru saja, dia khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan cukup uang untuk prajurit perang pohon iblisnya. Dia tidak menyangka bahwa wanita beruntung itu akan berbaik hati padanya secepat ini, memberinya hadiah sebesar itu. Kristal jiwa jenis kayu peringkat ke-8, dan berasal dari komandan tingkat atas seperti pohon iblis biru kuno juga. Kristal jiwa seperti itu pastinya bernilai 20 juta. Mampu menangkap selir suara lonceng senilai 5 juta sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Dengan 20 juta emas ini, itu membalas Cumu atas usahanya berkeliaran di hutan selama lebih dari setengah bulan. Cumu mengembalikan kristal jiwa itu ke dalam cincin spasialnya dan terus mencari benda-benda berharga di pohon iblis biru kuno. Dengan sangat cepat, Mosie mengeluarkan benda lain, yang tampak seperti hati. Hati ini memiliki kotak yang berat di luarnya. Api sebelumnya tidak terlalu merusaknya, dan masih ada sedikit getah dari dalam pohon iblis biru kuno. Buah pohon iblis biru kuno tahap ke-8, barang seperti itu juga tidak murah. Ucap Litua dengan suara pelan. Tidak peduli seberapa berharganya buah ini adalah obat untuk Ye Wansheng. Lagi pula, pohon iblis biru kuno sangat langka. Bahkan beberapa kota kerajaan tidak dapat menemukan buah ini. Kakak dan adik seharusnya belum tiba di kota Lis secepat ini. Masih ada 1 bulan lagi, jadi mari kita berlatih di daerah hutan Yuan ini. Cumu membelai Mosie kecil dan berkata, Tuan muda, jika Anda harus berlatih, berjalanlah sedikit ke utara dan Anda akan mencapai bagian hutan yang lebih primitif.
Ada hewan peliharaan jiwa di mana-mana di sana. Bertarunglah selama sebulan dan hewan peliharaan jiwa Anda akan meningkat secara signifikan. Begitu Anda mencapai kota Li, Anda dapat mensubscribe channel Novel Donghua dengan tegas menendang pantat anak yang licik itu. Li Tua memegang peta besar yang menutupi kepalanya saat dia berkata. Beristirahat di tempat sebentar, Cumu menarik kembali peri udara esnya dan memanggil Zhan Ye yang membutuhkan lebih banyak pelatihan, sebelum mengambil langkah besar menuju hutan yang lebih lebat. Bab 233, di mana telur naga terbelah. Wilayah Li, Kota Li, Sekte Elemental. Wajah Yuhe memerah saat dia berdiri di halaman, dadanya naik turun karena dia jelas-jelas tengah menekan emosinya. Pai. Sambil mengayunkan tangannya, Yuhe tiba-tiba menjatuhkan cangkir teh dari meja sebelah. Seketika, peralatan minum teh dan air yang mahal itu jatuh ke tanah dan pecah. Untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Jangan percaya kalau aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Mata Yuhe berubah jahat. Saat ini, Yuhe adalah satu-satunya orang di halaman. Dia tidak berani mengungkapkan emosi seperti itu sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padaku kali ini, kalian bajingan tidak akan bisa bersembunyi dariku. Yuhe menggertakkan giginya. Saat Yuhe melampiaskan amarahnya, seorang pemuda mengenakan jubah panjang bergaris perlahan berjalan memasuki halaman. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke cangkir-cangkir teh yang pecah dan senyum mengembang di wajahnya. Apa perlunya marah begitu, ya? Kau seharusnya menyadari orang macam apa mereka saat kau berurusan dengan mereka. Kalau bukan karena keuntungan yang mereka janjikan padaku. Yuhe duduk kembali di kursi batu. Dia samar-samar menahan amarah di hatinya dan melirik pemuda itu, berkata, orang-orang aliansi jiwa kalian jarang sekali pergi keluar ke kerajaan Zanli. Namun, mengapa aku merasa kalian sering datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa kau menanyakan sesuatu yang sudah kau ketahui jawabannya? Kata pemuda itu sambil duduk di sebelah Yuhe. Emosi Yuhe dengan cepat menjadi tenang dan dia bertanya dengan nada tertarik, apakah hewan peliharaan jiwa yang mengguncang seluruh dunia hewan peliharaan jiwa itu benar-benar sudah melarikan diri? Jika ia kabur, ya sudahlah. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Naga tersembunyi Empyrean Qian itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Tuan kita, pemuda itu tertawa. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kalian juga tidak mengandalkannya untuk melakukan sesuatu untuk kalian dalam jangka waktu yang lama. Menurutku, mungkin kalian tidak lagi memiliki apapun yang dapat membatasinya. Kalian juga tidak memiliki muka untuk mengatakan bahwa kalian tidak dapat mengendalikan hewan peliharaan jiwa itu sehingga kalian membiarkannya melarikan diri sebelum secara sewenang-wenang menyuruh orang untuk mengejarnya, berpura-pura, kata Yuhe. Pemuda itu mengabaikan komentar tajam Yuhe dan memainkan cincin indah di tangannya. Lu Ying, kita berdua sangat akrab satu sama lain. Apa yang tidak bisa kau katakan? Apakah telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Qian itu benar-benar ada di lautan abadi? Jika memang ada, mengapa tidak banyak orang yang bisa menemukannya? Tanya Yuhe. Kami telah menemukan jejak-jejak jeroan dewa. Itu ada di sebuah pulau bernama Pulau Penjara yang dikelola oleh Istana Mimpi Buruk. Telur naga tersembunyi seharusnya terbelah di dekat sini, kata pemuda bernama Lu Ying. Pulau Penjara, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, mengapa butuh waktu lama bagi kalian untuk menemukan jejak-jejak jeroan dewa? Butuh waktu sekitar 1 tahun, iya, tanya Yuhe. Apakah menurutmu lautan abadi adalah tempat yang baik? Wilayah yang dikelola Istana Mimpi Buruk di lautan abadi bahkan tidak mencakup 10% dari seluruh lautan. Mungkinkah kamu belum pernah mendengar legenda lautan abadi? Nada bicara Lu Ying berubah agak serius. Legenda Eternal Ocean, aku pernah mendengar sedikit tentangnya. Tampaknya ada hewan peliharaan jiwa misterius yang sangat kuat di Eternal Ocean. Identitas asli hewan peliharaan jiwa itu belum pernah terlihat oleh siapapun hingga hari ini. Aku hanya tahu bahwa hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa yang berani memprovokasinya.
Mata Yuhe berputar saat dia dengan cepat menghubungkan legenda Eternal Ocean dengan masalah naga tersembunyi Empyrean Qian. Maksudmu telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Qian itu bisa saja jatuh ke tangan hewan peliharaan jiwa misterius itu. Yuhe memberikan kesimpulan ini. Lu Ying menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tampak ragu-ragu apakah akan berbicara tentang informasi tertentu atau tidak. Yuhe menyadari bahwa Lu Ying memiliki beberapa berita penting dan dengan tegas melepaskan cincinnya sebelum perlahan-lahan menyodorkannya kepada Lu Ying. Kita sudah lama menjadi saudara, apa salahnya memberitahuku? Aku juga sangat penasaran, tidak banyak yang ada di dalam cincin ini, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperkuat hewan peliharaan jiwamu. Lu Ying tertawa dan dengan tenang mengambil cincin itu. Menggunakan ingatan jiwa, dia berkata kepada Yuhe. Karena hewan peliharaan jiwa itu di lautan abadi dan halangan istana mimpi buruk, kami menghabiskan waktu lama di lautan abadi sebelum akhirnya menemukan sisa-sisa jeroan dewa. Setelah mendengarkan analisa para senior, ada 3 kemungkinan yang menyebabkan pecahnya telur Empyrean Qian Hidden Dragon itu. Yang pertama, ia disita oleh hewan jiwa di samudra abadi. Yang kedua adalah bisa saja benda itu disembunyikan di suatu tempat oleh Empyrean Qian Hidden Dragon dan kita masih belum menemukannya. Alasan ketiga adalah, saat dia sampai di sini, Lu Ying sengaja ragu-ragu sejenak. Yuhe jelas ingin tahu dan dia menatap tajam ke arah Lu Ying. Terpecahnya telur naga tersembunyi dari naga tersembunyi Empyrean Qian adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bahkan dalam mimpi mereka. Alasan mengapa aliansi jiwa mampu memastikan posisi mereka di dunia hewan peliharaan jiwa didasarkan pada perolehan telur naga khusus ini dan dengan kuat mengendalikan beberapa hewan peliharaan jiwa yang sangat langka dan kuat di tangan mereka. Dikatakan bahwa telur serangga dari naga tersembunyi Qian Empyrean adalah naga tersembunyi Qian tingkat raja. Kekuatan bertarungnya praktis tak tertandingi di antara tingkat raja dan bahkan lebih mengerikan daripada mimpi buruk putih istana mimpi buruk. Dahulu kala, ada seorang pelatih hewan peliharaan jiwa muda yang telah memperoleh telur serangga yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh naga tersembunyi Qian Empyrean di alam liar. Dengan menggunakan naga tersembunyi Qian ini, pelatih hewan peliharaan jiwa ini langsung menjadi salah satu ahli generasi muda terbaik di dunia hewan peliharaan jiwa. Bahkan setelah meninggalkan lingkup generasi muda, namanya menyebar jauh dan luas di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa. Satu Soul Pet dapat mengubah kehidupan seorang pelatih Soul Pet. Yuhe dapat dianggap memiliki sedikit status di Elemental Sect, namun, di ranah Soul Pet yang sangat luas, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia bisa mendapatkan pecahan Empyrean Qian Hidden Dragon dari Hidden Dragon Egg, maka statusnya pasti akan melonjak. Dia bahkan akan cukup percaya diri dalam Battle of the Realms tempat para ahli berkumpul. Apa kemungkinan ketiga ini? Cepat bicara. Yu Jia jelas menjadi cemas. Melihat ketidaksabaran Yuhe, Lu Ying tertawa dan berbisik, jeroan dewa berada di pulau penjara istana mimpi buruk. Saat itu, ada 3.000 tahanan di pulau penjara. Ke-3.000 tahanan ini tewas kecuali satu. Orang ini kebetulan adalah Raja Pulau Penjara Istana Mimpi Buruk. Aku mengerti. Yuhe adalah orang yang cerdas dan kata-kata Lu Ying langsung membuatnya menebak kemungkinan itu. Keterkejutan di wajahnya sangat luar biasa. Haha. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya Yuhe. Telur naga yang terpecah dari Empyrean Qian Hidden Dragon. Daya tarik yang begitu besar, dan Yuhe sudah diam-diam menggertakkan giginya. Bahkan jika kemungkinannya hanya 1 dari 3, dia benar-benar harus menemukan Raja Pulau Penjara ini. Telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Qian mungkin ada di tangannya. Sangat disayangkan, jika kita mengetahuinya setengah tahun yang lalu, kita bisa langsung menangkapnya karena Raja Pulau Penjara ini sedang mengguncang kerajaan barat saat itu. Namun, setengah tahun kemudian, berita tentang Raja Pulau Penjara ini tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, kata Lu Ying. Mata Yuhe berbalik saat dia bertanya dengan suara yang sangat kecil, berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Tidak banyak.
Ayahku, Senior Tianting, satu orang di istana mimpi buruk, aku dan kamu. Aku juga menghabiskan banyak energi untuk mempelajarinya dari ayahku. Kamu harus tahu betapa pentingnya hal ini. Aku hanya memberitahumu karena aku memikirkan kita berdua tumbuh bersama. Katakan saja kamu mempelajarinya karena rasa ingin tahu dan itu akan baik-baik saja. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain apapun, kata Lu Ying. Tentu saja, kau bahkan tidak mempercayaiku dalam hal ini. Yu He tertawa. Karena itu, lebih baik aku pergi. Ayahku tidak ingin aku tinggal di tempatmu terlalu lama, kata Yu He. Aku akan mengantarmu. Oh, aku hampir lupa bertanya padamu. Apa yang membawa orang-orang aliansi jiwamu ke kota Liku? Tanya Yu He sambil tertawa. Ini ada hubungannya dengan masalah naga tersembunyi Cian Empirean. Kau akan tahu nanti. Haha, kupikir kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Atasi dulu situasimu, kudengar kau punya masalah besar. Setelah berbicara, Lu Ying berbalik dan pergi. Ada hubungannya dengan masalah naga tersembunyi Empirean Cian. Yu He menunjukkan ekspresi bingung saat dia mulai menebak. Ujung hutan Yuan bagaikan telapak tangan raksasa. Membentang melalui dua wilayah, dan meluas hingga ke sisi paling barat wilayah Li. Sisi paling barat wilayah Li adalah hutan yang agak jarang dan hutan ini memiliki banyak hewan peliharaan jiwa yang berkeliaran. Namun, hampir mustahil untuk menemukan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit dan di atasnya di sini. Matahari bersinar terang dan angin sejuk bertiup, pepohonan melukiskan gambaran beraneka warna. Di bawah pohon, seorang pelatih hewan peliharaan tua berjalan perlahan sambil membawa 3 anak muda berusia 13 atau 14 tahun. Hewan peliharaan jiwa memiliki roh dan saat kau menangkapnya, kau harus mencoba untuk terhubung dengan mereka. Jika kau menemukan bahwa kau dapat memahami kerangka berpikir hewan peliharaan jiwa, sebagian besar perjanjian jiwamu akan berhasil. Hari ini adalah pertama kalinya kau menghadapi hewan peliharaan jiwa sejati. Sebaiknya kau tidak gegabah dengan hewan peliharaan jiwa tahap kelima dan di atasnya. Dengan kekuatan jiwamu yang lemah, kau tidak akan dapat menangkap mereka. Pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu menyuruh ketiga anak muda itu mengikutinya dari dekat. Ketiga anak muda itu mendengarkan dengan saksama perkataan pelatih senior Sol Pet dan mengikutinya dari belakang. Mereka mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu dan gugup. Meskipun mereka agak takut, itu tidak cukup untuk menyembunyikan kegembiraan karena akan segera mendapatkan Sol Pet pertama mereka. Ho ho. Tiba-tiba, angin dingin yang membawa bau darah bertiup ke arah mereka. Ketiga anak muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa binatang penghisap darah tahap keempat akan muncul di sini. Binatang penghisap darah adalah hewan peliharaan jiwa yang terkenal. Mereka sangat buas dan pelatih hewan peliharaan jiwa senior ini hanyalah pelatih hewan peliharaan jiwa tingkat terendah. Ada kemungkinan dia tidak bisa menghadapinya. Mundur, mundur pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu buru-buru melantunkan mantra dan menyuruh para pemuda yang gemetar ketakutan untuk mundur. Ekspresinya serius, senior itu mengamati binatang penghisap darah itu dengan saksama. Jantungnya terus berdetak kencang dengan suara, pudong-pudong, saat dia memeras otaknya untuk mencari cara menghadapinya. Akan tetapi, saat ia hendak membiarkan anak-anak melarikan diri terlebih dahulu sementara ia berhadapan dengan binatang penghisap darah tahap keempat. Binatang penghisap darah itu berteriak panik dan melarikan diri ke arah lain. Binatang penghisap darah melarikan diri. Bab 233, di mana telur naga terbelah. Wilayah Li, Kota Li, Sekte Elemental. Wajah Yu He memerah saat dia berdiri di halaman, dadanya naik turun karena dia jelas-jelas tengah menekan emosinya. Pai. Sambil mengayunkan tangannya, Yu He tiba-tiba menjatuhkan cangkir teh dari meja sebelah. Seketika, peralatan minum teh dan air yang mahal itu jatuh ke tanah dan pecah. Untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Jangan percaya kalau aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Mata Yu He berubah jahat.
Saat ini, Yu He adalah satu-satunya orang di halaman. Dia tidak berani mengungkapkan emosi seperti itu sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padaku kali ini, kalian bajingan tidak akan bisa bersembunyi dariku. Yu He menggertakkan giginya. Saat Yu He melampiaskan amarahnya, seorang pemuda mengenakan jubah panjang bergaris perlahan berjalan memasuki halaman. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke cangkir-cangkir teh yang pecah dan senyum mengembang di wajahnya. Apa perlunya marah begitu, ya? Kau seharusnya menyadari orang macam apa mereka saat kau berurusan dengan mereka. Kalau bukan karena keuntungan yang mereka janjikan padaku. Yu He duduk kembali di kursi batu. Dia samar-samar menahan amarah di hatinya dan melirik pemuda itu, berkata, orang-orang aliansi jiwa kalian jarang sekali pergi keluar ke kerajaan Sanli. Namun, mengapa aku merasa kalian sering datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir? Haha, kenapa kau menanyakan sesuatu yang sudah kau ketahui jawabannya? Kata pemuda itu sambil duduk di sebelah Yu He. Emosi Yu He dengan cepat menjadi tenang dan dia bertanya dengan nada tertarik, apakah hewan peliharaan jiwa yang mengguncang seluruh dunia hewan peliharaan jiwa itu benar-benar sudah melarikan diri? Jika ia kabur, ya sudahlah. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Naga tersembunyi Empyrean Qian itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Tuan kita, pemuda itu tertawa. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kalian juga tidak mengandalkannya untuk melakukan sesuatu untuk kalian dalam jangka waktu yang lama. Menurutku, mungkin kalian tidak lagi memiliki apapun yang dapat membatasinya. Kalian juga tidak memiliki muka untuk mengatakan bahwa kalian tidak dapat mengendalikan hewan peliharaan jiwa itu sehingga kalian membiarkannya melarikan diri sebelum secara sewenang-wenang menyuruh orang untuk mengejarnya, berpura-pura, kata Yu He. Pemuda itu mengabaikan komentar tajam Yu He dan memainkan cincin indah di tangannya. Lu Ying, kita berdua sangat akrab satu sama lain. Apa yang tidak bisa kau katakan? Apakah telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Qian itu benar-benar ada di lautan abadi? Jika memang ada, mengapa tidak banyak orang yang bisa menemukannya? Tanya Yu He. Kami telah menemukan jejak-jejak jeroan dewa. Itu ada di sebuah pulau bernama Pulau Penjara yang dikelola oleh Istana Mimpi Buruk. Telur naga tersembunyi seharusnya terbelah di dekat sini, kata pemuda bernama Lu Ying. Pulau Penjara, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, mengapa butuh waktu lama bagi kalian untuk menemukan jejak-jejak jeroan dewa? Butuh waktu sekitar 1 tahun, iya, tanya Yu He. Apakah menurutmu lautan abadi adalah tempat yang baik? Wilayah yang dikelola Istana Mimpi Buruk di lautan abadi bahkan tidak mencakup 10% dari seluruh lautan. Mungkinkah kamu belum pernah mendengar legenda lautan abadi? Nada bicara Lu Ying berubah agak serius. Legenda Eternal Ocean, aku pernah mendengar sedikit tentangnya. Tampaknya ada hewan peliharaan jiwa misterius yang sangat kuat di Eternal Ocean. Identitas asli hewan peliharaan jiwa itu belum pernah terlihat oleh siapapun hingga hari ini. Aku hanya tahu bahwa hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa yang berani memprovokasinya. Mata Yu He berputar saat dia dengan cepat menghubungkan legenda Eternal Ocean dengan masalah naga tersembunyi Empyrean Qian. Maksudmu telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Qian itu bisa saja jatuh ke tangan hewan peliharaan jiwa misterius itu. Yu He memberikan kesimpulan ini. Lu Ying menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tampak ragu-ragu apakah akan berbicara tentang informasi tertentu atau tidak. Yu He menyadari bahwa Lu Ying memiliki beberapa berita penting dan dengan tegas melepaskan cincinnya sebelum perlahan-lahan menyodorkannya kepada Lu Ying. Kita sudah lama menjadi saudara, apa salahnya memberitahuku? Aku juga sangat penasaran. Tidak banyak yang ada di dalam cincin ini, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperkuat hewan peliharaan jiwamu. Lu Ying tertawa dan dengan tenang mengambil cincin itu. Menggunakan ingatan jiwa, dia berkata kepada Yu He. Karena hewan peliharaan jiwa itu di lautan abadi dan halangan Istana Mimpi Buruk, kami menghabiskan waktu lama di lautan abadi sebelum akhirnya menemukan sisa-sisa jeroan dewa. Setelah mendengarkan analisa para senior,
ada 3 kemungkinan yang menyebabkan pecahnya telur Empyrean Cian Hidden Dragon itu. Yang pertama, ia disita oleh hewan jiwa di Samudra Abadi. Yang kedua adalah bisa saja benda itu disembunyikan di suatu tempat oleh Empyrean Cian Hidden Dragon dan kita masih belum menemukannya. Alasan ketiga adalah, saat dia sampai di sini, Lu Ying sengaja ragu-ragu sejenak. Yu He jelas ingin tahu dan dia menatap tajam ke arah Lu Ying. Terpecahnya telur naga tersembunyi dari naga tersembunyi Empyrean Cian adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bahkan dalam mimpi mereka. Alasan mengapa aliansi jiwa mampu memastikan posisi mereka di dunia hewan peliharaan jiwa didasarkan pada perolehan telur naga khusus ini dan dengan kuat mengendalikan beberapa hewan peliharaan jiwa yang sangat langka dan kuat di tangan mereka. Dikatakan bahwa telur serangga dari naga tersembunyi Cian Empyrean adalah naga tersembunyi Cian tingkat raja. Kekuatan bertarungnya praktis tak tertandingi di antara tingkat raja dan bahkan lebih mengerikan daripada mimpi buruk putih istana mimpi buruk. Dahulu kala, ada seorang pelatih hewan peliharaan jiwa muda yang telah memperoleh telur serangga yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh naga tersembunyi Cian Empyrean di alam liar. Dengan menggunakan naga tersembunyi Cian ini, pelatih hewan peliharaan jiwa ini langsung menjadi salah satu ahli generasi muda terbaik di dunia hewan peliharaan jiwa. Bahkan setelah meninggalkan lingkup generasi muda, namanya menyebar jauh dan luas di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa. Satu Soul Pet dapat mengubah kehidupan seorang pelatih Soul Pet. Yu He dapat dianggap memiliki sedikit status di Elemental Sect, namun, di ranah Soul Pet yang sangat luas, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia bisa mendapatkan pecahan Empyrean Cian Hidden Dragon dari Hidden Dragon Egg, maka statusnya pasti akan melonjak. Dia bahkan akan cukup percaya diri dalam Battle of the Realms tempat para ahli berkumpul. Apa kemungkinan ketiga ini? Cepat bicara, Yu Jia jelas menjadi cemas. Melihat ketidaksabaran Yu He, Lu Ying tertawa dan berbisik, jeroan dewa berada di pulau penjara istana mimpi buruk. Saat itu, ada 3.000 tahanan di pulau penjara. Ke-3.000 tahanan ini tewas kecuali satu. Orang ini kebetulan adalah Raja Pulau Penjara Istana Mimpi Buruk. Aku mengerti, Yu He adalah orang yang cerdas dan kata-kata Lu Ying langsung membuatnya menebak kemungkinan itu. Keterkejutan di wajahnya sangat luar biasa. Haha. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya Yu He. Telur naga yang terpecah dari Empyrean Cian Hidden Dragon. Daya tarik yang begitu besar, dan Yu He sudah diam-diam menggertakkan giginya. Bahkan jika kemungkinannya hanya 1 dari 3, dia benar-benar harus menemukan Raja Pulau Penjara ini. Telur yang terbelah dari naga tersembunyi Empyrean Cian mungkin ada di tangannya. Sangat disayangkan, jika kita mengetahuinya setengah tahun yang lalu, kita bisa langsung menangkapnya karena Raja Pulau Penjara ini sedang mengguncang kerajaan barat saat itu. Namun, setengah tahun kemudian, berita tentang Raja Pulau Penjara ini tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, kata Lu Ying. Mata Yu He berbalik saat dia bertanya dengan suara yang sangat kecil, berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Tidak banyak, ayahku, Senior Tianting, 1 orang di Istana Mimpi Buruk. Aku dan kamu. Aku juga menghabiskan banyak energi untuk mempelajarinya dari ayahku. Kamu harus tahu betapa pentingnya hal ini. Aku hanya memberitahumu karena aku memikirkan kita berdua tumbuh bersama. Katakan saja kamu mempelajarinya karena rasa ingin tahu dan itu akan baik-baik saja. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain apapun, kata Lu Ying. Tentu saja. Kau bahkan tidak mempercayaiku dalam hal ini. Yu He tertawa. Karena itu, lebih baik aku pergi. Ayahku tidak ingin aku tinggal di tempatmu terlalu lama, kata Yu He. Iklan oleh Pub Future. Aku akan mengantarmu. Oh, aku hampir lupa bertanya padamu. Apa yang membawa orang-orang aliansi jiwamu ke kota Liku? Tanya Yu He sambil tertawa. Ini ada hubungannya dengan masalah naga tersembunyi Cian Empyrean. Kau akan tahu nanti. Haha, kupikir kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Atasi dulu situasimu, kudengar kau punya masalah besar.
Setelah berbicara, Lu Ying berbalik dan pergi. Ada hubungannya dengan masalah naga tersembunyi Empyrean Qian. Yu He menunjukkan ekspresi bingung saat dia mulai menebak. Ujung hutan Yuan bagaikan telapak tangan raksasa. Membentang melalui dua wilayah, dan meluas hingga ke sisi paling barat wilayah Li. Sisi paling barat wilayah Li adalah hutan yang agak jarang dan hutan ini memiliki banyak hewan peliharaan jiwa yang berkeliaran. Namun, hampir mustahil untuk menemukan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit dan di atasnya di sini. Matahari bersinar terang dan angin sejuk bertiup, pepohonan melukiskan gambaran beraneka warna. Di bawah pohon, seorang pelatih hewan peliharaan tua berjalan perlahan sambil membawa 3 anak muda berusia 13 atau 14 tahun. Hewan peliharaan jiwa memiliki roh dan saat kau menangkapnya, kau harus mencoba untuk terhubung dengan mereka. Jika kau menemukan bahwa kau dapat memahami kerangka berpikir hewan peliharaan jiwa, sebagian besar perjanjian jiwamu akan berhasil. Hari ini adalah pertama kalinya kau menghadapi hewan peliharaan jiwa sejati. Sebaiknya kau tidak gegabah dengan hewan peliharaan jiwa tahap kelima dan di atasnya. Dengan kekuatan jiwamu yang lemah, kau tidak akan dapat menangkap mereka. Pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu menyuruh ketiga anak muda itu mengikutinya dari dekat. Ketiga anak muda itu mendengarkan dengan saksama perkataan pelatih senior Soul Pet dan mengikutinya dari belakang. Mereka mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu dan gugup. Meskipun mereka agak takut, itu tidak cukup untuk menyembunyikan kegembiraan karena akan segera mendapatkan Soul Pet pertama mereka. Ho ho. Tiba-tiba, angin dingin yang membawa bau darah bertiup ke arah mereka. Ketiga anak muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa binatang penghisap darah tahap keempat akan muncul di sini. Binatang penghisap darah adalah hewan peliharaan jiwa yang terkenal. Mereka sangat buas dan pelatih hewan peliharaan jiwa senior ini hanyalah pelatih hewan peliharaan jiwa tingkat terendah. Ada kemungkinan dia tidak bisa menghadapinya. Mundur, mundur pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu buru-buru melantunkan mantra dan menyuruh para pemuda yang gemetar ketakutan untuk mundur. Ekspresinya serius, senior itu mengamati binatang penghisap darah itu dengan saksama. Jantungnya terus berdetak kencang dengan suara, pudong-pudong, saat dia memeras otaknya untuk mencari cara menghadapinya. Akan tetapi, saat ia hendak membiarkan anak-anak melarikan diri terlebih dahulu sementara ia berhadapan dengan binatang penghisap darah tahap keempat. Binatang penghisap darah itu berteriak panik dan melarikan diri ke arah lain. Binatang penghisap darah melarikan diri. Pelatih senior Soul Pet terkejut. Dia mencari dengan tatapannya dan dengan heran menemukan seorang pria iblis abnormal perlahan keluar. Pelatih senior Soul Pet terkejut. Dia mencari dengan tatapannya dan dengan heran menemukan seorang pria iblis abnormal perlahan keluar dari kedalaman hutan. Dia tidak memanggil Soul Pet apapun, tetapi aura misterius namun iblis abnormal menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Bab 234, Level Naga Tersembunyi Qian Empyrean. Guru, beberapa anak muda gemetar ketakutan. Mata hitam jernih mereka menatap pria yang tertutup bayangan dan jantung mereka berdetak cepat. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan aura yang begitu mengerikan dari seseorang. Aura itu bahkan jauh lebih kuat daripada binatang penghisap darah tahap keempat. Pelatih senior Soul Pet berdiri. Seluruh tubuhnya seperti patung, dan meskipun dia ingin berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa. Tekanan tak berwujud menyelimuti area ini. Kalian sebaiknya kembali saja, ada banyak binatang penghisap darah di sekitar sini. Pria itu berjalan mendekati pelatih hewan peliharaan jiwa senior dan berbicara dengan suara tenang. Mendengar ucapan Cumu, pelatih senior Soul Pet itu mendesah pelan. Namun, saat mendengar rincian kata-katanya, dia buru-buru menyapukan pandangannya ke sekeliling. Memang, sepasang mata merah akan menghilang dan muncul di semak-semak. Setiap kali angin bertiup ke arahnya, dia bisa mencium bau darah yang mengerikan. Ikuti aku, jangan terlalu jauh dariku, kata pria aura yang kuat itu. Pelatih senior Soul Pet terkejut. Kemudian,
Dia akhirnya mengerti dan segera berbalik dan memberi perintah kepada ketiga anak muda itu. Dia menyuruh mereka mengikuti dari dekat di belakang pria ini. Hu. Gelombang angin berbau darah bertiup dan mata di sekitarnya tampak semakin membesar. Lebih jauh lagi, bahkan beberapa binatang penghisap darah tingkat tinggi langsung melompat keluar dari semak-semak dan mengikuti di belakang beberapa dari mereka pada jarak tertentu. Mereka dapat melancarkan serangan kapan saja. Pelatih senior Soul Pet itu mengamati sekelilingnya dengan waspada. Sekarang, dia mengerti mengapa pria ini memancarkan aura yang begitu menakutkan. Dia menggunakan keagungannya sendiri untuk menaklukkan binatang penghisap darah yang gelisah itu. Dengan menggunakan auranya, ia mampu menanamkan rasa takut pada binatang penghisap darah yang biasanya buas. Pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu terkejut, dan ingin tahu persis tingkatan pelatih hewan peliharaan jiwa pemuda ini. Ketiga anak muda itu menyadari bahwa binatang penghisap darah itu tidak berani mendekat dan perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke arah kakak laki-laki yang galak ini. Baiklah, di sini aman. Jika kamu ingin menangkap hewan peliharaan, kamu bisa melakukannya di dekat sini. Tadi kamu dekat dengan hutan Yuan, kata pemuda itu. Aku sangat bersyukur, ini adalah kesalahanku dan aku hampir saja membawa anak-anak itu bersamaku. Wajah pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu penuh dengan emosi dan dia terus-menerus mengucapkan rasa terima kasihnya. Itu arah ke kota, kan? Tanya pemuda itu sambil menunjuk ke depan. Ya, jika kamu mengikuti pohon birk ini lurus, kamu akan dapat melihatnya, kata pelatih hewan peliharaan jiwa senior. Pemuda itu menganggukkan kepalanya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan ke arah pohon-pohon birk yang tumbuh di sepanjang jalan. Beberapa anak melihat bahwa kakak laki-laki yang galak ini telah pergi dan setelah dia meninggalkan pandangan mereka. Mereka segera mensubscribe channel Novel Donghua dan mengelilingi pelatih hewan peliharaan jiwa senior itu, bertanya kepadanya dengan penuh semangat, bukankah kakak laki-laki itu benar-benar hebat? Kalau tidak, mengapa binatang penghisap darah itu tidak berani mendekat? Ya, sangat kuat. Tanpa memanggil Soul Pet dan hanya mengandalkan aura untuk menaklukkan sekelompok Soul Pet, pelatih Soul Pet terkuat di kota kita bahkan tidak bisa melakukannya. Pelatih Soul Pet senior itu mendesah. Dia tahu ada banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat di dunia ini, tetapi orang muda yang memiliki kekuatan dahsyat seperti itu pasti belum pernah dia dengar. Mata beberapa anak muda itu langsung berbinar, dan mereka memandang ke arah lelaki itu pergi dengan tatapan kagum. Bagi mereka, para pelatih Soul Pet muda yang belum pernah mengendalikan Soul Pet sebelumnya, mampu melihat orang sekuat itu di alam liar dan faktor kekuatan yang tidak diketahui ditambah dengan keinginan mereka membuat hal itu menjadi pemikiran yang luar biasa. Itu akan meninggalkan kenangan yang sulit dihapus dalam hati dan pikiran mereka yang masih muda. Mungkin di masa depan, mereka akan menggunakan ahli ini sebagai tujuan untuk diperjuangkan. Orang yang lewat dan membantu orang-orang ini meredakan krisis secara alami adalah Cumu. Dia telah berlatih di hutan Yuan selama sebulan. Aura binatang buasnya belum sepenuhnya memudar sehingga ketika dia keluar, dia memberi orang-orang lemah ini tekanan yang sangat besar. Pendengaran Cumu sangat baik, dan meskipun dia sangat jauh dari mereka, dia masih bisa mendengar mereka berbicara. Tanpa sadar dia teringat masa lalunya. 7 atau 8 tahun yang lalu, dia persis seperti mereka. Dia mendambakan hewan peliharaan seperti mereka dan memuja para ahli seperti mereka. Sebenarnya, Cumu di masa lalu tidak pernah percaya bahwa ia akan mencapai puncak seperti sekarang. Pada awalnya, satu-satunya tujuannya adalah berjuang untuk keluarganya, berharap menjadi yang terkuat di keluarganya. Namun, saat ini, kekuatannya telah melampaui Cuming, yang merupakan orang terkuat di keluarga Chu. Dia semakin menjauh dari keluarganya yang telah bermigrasi ke tempat lain. Sambil membenamkan dirinya di bawah sinar matahari, Cumu mengangkat kepalanya dan melihat melalui rumpun daun yang lebat di pohon bir. Ia menatap kota kecil itu dan tiba-tiba teringat kenangan dan kebingungan. Anak-anak muda yang tidak sengaja berjalan ke arah Cumu telah menjadikannya target mereka. Cumu juga telah menjadikan para ahli yang ditemuinya sebagai target untuk dilampaui. Dahulu kala, Cumu menjadikan ayahnya targetnya, meskipun ia hanya bisa memanggil satu Soul Pet.
Setelah kehidupannya yang kejam di istana mimpi buruk, ia telah sepenuhnya mengalihkan kebencian yang kuat di hatinya kepada Xia Guanghan. Saat itu, Cumu bersumpah bahwa dalam waktu 10 tahun, dia pasti akan melampaui Xia Guanghan. Namun, melihat keadaan saat ini, melampaui Xia Guanghan tidak akan memakan waktu lama. Cumu telah mempersingkat waktu menjadi 1 atau 2 tahun, paling banter, saat ia mencapai kota di bawah langit, ia akan mampu melawan Xia Guanghan. Xia Guanghan sudah terluka parah oleh Cumu. Dalam 2 tahun ini, pasti akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya, sementara itu akan menjadi waktu yang paling optimal bagi Cumu untuk tumbuh dengan cepat. Li Tua, Laut Abadi memiliki makhluk misterius yang kuat. Pernahkah kau mendengarnya? Saat mengingat masa lalu, Cumu tentu saja teringat pada makhluk misterius yang kuat itu. Oh, maksudmu begitu. Orang itu selalu menyendiri, dan hidup seperti dewa di Laut Abadi. Para ahli puncak istana mimpi buruk pernah mencoba melawannya, tetapi semuanya dipaksa mundur, kata Li Tua. Hewan peliharaan jiwa apa itu? Apa pangkatnya? Tanya Cumu. Pangkat apa? Itu tidak terlalu mudah untuk dijawab. Mungkin itu adalah hewan peliharaan jiwa yang telah melampaui fase ke-10 atau mungkin itu adalah hewan peliharaan jiwa yang telah melampaui kategori yang kita tentukan, kata Li Tua. Cumu melirik ke arah Li Tua dan tatapan matanya agak aneh. Dengan pemahaman Cumu tentang Li Tua, ketika menyangkut hewan peliharaan jiwa, Li Tua akan terus mengoceh tentang fakta dan rekayasanya sendiri. Dia akan mengatakan segalanya tentang hewan peliharaan jiwa, namun ketika menyangkut hewan peliharaan jiwa misterius milik Eternal Ocean, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat. Ini benar-benar tidak sesuai dengan sifatnya. Li Tua tampaknya merasakan tatapan Cumu dan wajahnya yang seperti kucing macan tutul menjadi sedikit tidak wajar. Dia buru-buru berkata, aku hanya tahu sebatas ini. Mungkinkah menurutmu hewan peliharaan jiwa ini adalah sesuatu yang akan diketahui siapapun? Baiklah, kalau begitu, ceritakan tentang naga tersembunyi Empyrean Qian. Apa yang kau pahami tentang hewan peliharaan jiwa ini? Tanya Cumu. Di masa lalu, Cumu tidak mempercayai karakter Old Li. Mengenai masalah Empyrean Qian Hidden Dragon, Cumu merasa bahwa dia tidak bisa dengan santai menyebutkannya kepada orang lain. Baru sekarang dia teringat ketika dia bertanya karena penasaran. Naga tersembunyi Qian itu ya. Ada banyak cerita yang bisa kuceritakan, yang paling awal terjadi 20 tahun yang lalu ketika pemimpin Soul Alliance memasuki tempat yang disebut wilayah naga. Dia memanfaatkan naga tersembunyi Qian Empyrean yang berubah menjadi dewa dan mencuri benda yang sangat penting darinya dan kembali ke Soul Alliance, kata Old Li. Sesuatu apa? Tanya Cumu dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, itu sangat penting bagi naga tersembunyi Empyrean Qian. Itu bisa jadi telur naga utamanya, jantung naganya, putranya, putrinya, apa saja, kata Li Tua. Cumu tidak mengatakan apa-apa. Dia menunduk dan mulai berpikir. Setelah Soul Alliance merebut benda ini, mereka memaksa Empyrean Qian Hidden Dragon untuk menyerah. Sejak saat itu, Empyrean Qian Hidden Dragon muda itu menjadi kartu truf Soul Alliance. Pertama, mereka akan mencuri telur naga yang akan dibelah oleh Empyrean Qian Hidden Dragon setiap kali berubah menjadi dewa. Selain itu, setiap kali mereka menghadapi musuh yang kuat yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan menyuruh Empyrean Qian Hidden Dragon ini bergerak, kata Old Li. Tidak ada seorang pun yang menandatangani perjanjian jiwa dengannya. Tanya Cumu. Tidak mungkin. Pangkat naga tersembunyi Empyrean Qian bukanlah sesuatu yang dapat ditandatangani oleh manusia dalam perjanjian jiwa. Spesies naganya menempatkan statusnya di atas manusia, dan selanjutnya memberinya gelar dewa hewan peliharaan jiwa. Bahkan dengan objek yang sangat penting yang mengendalikan naga tersembunyi Empyrean Qian, orang-orang aliansi jiwa tetap memperlakukannya seperti dewa, kata Li Tua. Seberapa kuatkah naga tersembunyi Empyrean Qian? Tanya Cumu. Dulu, saat pertama kali melihat pertarungan antara Empyrean Qian Hidden Dragon dan hewan peliharaan jiwa misterius itu. Satu-satunya hal yang dapat dilihat Cumu dalam pertarungan tingkat itu adalah kehancuran, dia sama sekali tidak mampu memahami kekuatan mereka yang sesungguhnya. Istana jiwa memiliki 7 binatang suci diagram.
7 binatang suci diagram ini jika digabungkan dapat menaklukkan naga tersembunyi Empyrean Qian. Tentu saja, beberapa dari mereka pasti akan mati. Istana mimpi buruk memiliki leluhur mimpi buruk. Kekuatan leluhur mimpi buruk ini mungkin sedikit lebih kuat daripada naga tersembunyi Empyrean Qian, tetapi jika harus melawan naga tersembunyi Empyrean Qian, yang akan mati pastilah leluhur mimpi buruk, kata Litua. Mengapa? Ini agak rumit dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Singkatnya, leluhur mimpi buruk itu sudah lama tidak muncul, kata Litua. Sekte elemental tidak memiliki hewan peliharaan jiwa yang dapat bersaing dengan naga tersembunyi Empyrean Qian, tetapi istana hewan peliharaan jiwa memilikinya. Namun, hewan peliharaan itu sangat misterius dan istana hewan peliharaan jiwa selalu menjadi yang paling tidak mencolok. Siapa yang tahu apakah mereka menyembunyikan makhluk hebat? 10 tahun yang lalu, sedikit informasi bocor, tetapi saya tidak tahu apakah rumor itu benar. Aneh, mengapa Tuan Muda tiba-tiba menanyakan hal ini? Kata-kata Litua tiba-tiba terhenti. Tidak ada alasan, aku hanya ingin mengerti. Cumu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Bab 235, Ibu Kota Kerajaan, Kota Li. Apa yang dikatakan Litua sebelumnya mungkin adalah hewan peliharaan jiwa terkuat dari golongan-golongan besar itu. Hanya saja, Cumu tahu bahwa dia tidak akan dapat benar-benar memahami kekuatan mereka, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengusap bulu halus Mo Xie dengan lembut. Mo Xie berbaring sangat puas di pelukan Cumu, tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Litua sebelumnya, menutup matanya dengan nyaman, melambaikan 9 ekor kecilnya dengan ringan. Berpikir kembali pada komunikasi verbal antara naga biru tersembunyi dan Mo Xie sebelum pergi, Cumu menghela napas dengan sedih. Dia tidak tahu apakah Mo Xie adalah hal yang sangat penting yang dibicarakan oleh naga biru tersembunyi. Jika dia, bagaimana hubungan antara istana jiwa dan aliansi jiwa? Tanya Cumu. Biasanya, mereka bukan sekutu tetapi mereka juga tidak bertarung. Saya sarankan Tuan Muda untuk lebih dekat dengan istana jiwa. Orang-orang tua di istana jiwa semuanya keras kepala dan licik, tetapi mereka juga sangat protektif terhadap orang-orang mereka, kata Litua. Cumu mengangguk dan tidak banyak bicara. Dengan hubungan Liu Binglan, jika Cumu ingin mendekati kekuatan manapun, dia akan mencoba mendekati istana jiwa. Namun, Cumu merasa bahwa ketika kekuatannya tidak cukup kuat, dia seharusnya tidak masuk jauh ke dalam kekuatan manapun. Bahkan istana jiwa bisa saja memiliki orang-orang yang kejam dan tidak memiliki hati nurani. Memasuki kota kecil, Cumu menemukan tempat untuk tinggal. Dia mandi air panas dengan nyaman dan membersihkan semua bau darah dan kekejaman yang telah dia bangun selama bulan pembunuhan. Dalam sebulan terakhir, Cumu hampir menyelesaikan semua inti jiwa yang telah disiapkannya. Cumu tidak ingin tinggal lama di kota kecil ini, memutuskan untuk menuju 6 hingga 7 mil menuju kota Li besok pagi. Night Thunder Dream Beast berada di tahap ketiga fase ke-7. Stamina dan kecepatannya telah meningkat pesat, atau mereka akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melakukan perjalanan dari pinggiran wilayah Li ke kota Li. Mo Xie sebagian besar tidur siang di ruang hewan peliharaan jiwa selama sebulan terakhir, tetapi dia juga meningkatkan 1 tahap, mencapai tahap ke-6 tahap ke-9. Api jahat api iblis masih dalam tahap lanjutan, sedangkan api darah masih dalam tahap awal. Peri udara es pun tak tinggal diam, berpindah dari tahap pertama fase ke-7 ke tahap kedua fase ke-7. Setelah sebulan bertempur, prajurit perang pohon iblis, meski masih pada tahap ke-6 fase ke-9, sudah mendekati fase ke-7. Zhan Ye adalah target peningkatan utama, dan ia juga telah mencapai tahap ketiga fase ke-6, mengembangkan cakarnya dari tahap awal fase ke-7 ke tahap tengah fase ke-7. Dengan cakar jiwa ofensif bentuk penuh peringkat ke-6, kekuatan cakarnya hampir tidak setara dengan Mo Xie. Namun, keterampilan Mo Xie jauh lebih baik daripada Zhan Ye, dan kekuatan serangan Zhan Ye masih yang terkuat di antara hewan peliharaan jiwa Cumu. Akan tetapi, teknik Mo Xie jauh lebih kuat daripada Zhan Ye, meskipun serangan Zhan Ye merupakan yang tertinggi di antara hewan peliharaan jiwa Cumu. Mimpi buruk putih telah berada di fase ke-7 untuk waktu yang lama. Hanya setelah malam ketika Cumu memasuki kota kecil dan memberikan setengah dari kekuatan jiwanya kepada mimpi buruk putih.
Mimpi buruk itu akhirnya tumbuh satu tahap dan mencapai tahap kedua fase ketujuh. Proses pertumbuhan White Nightmare sangat aneh. Jika Cumu tidak memberinya cukup kekuatan jiwa, ia akan bertindak tidak terkendali dan tidak tumbuh. Raja Hantu telah melalui pertempuran selama sebulan dan berubah dari tahap kelima ke tahap ke-8 ke tahap kelima ke tahap ke-9. Jika mereka mencapai kota Li dan membeli kristal jiwa tingkat ke-6, Cumu akan mampu mengembangkan Raja Hantu ke tahap ke-6. Harga kristal jiwa tingkat ke-6 hanya beberapa ratus ribu. Namun, Cumu tidak mungkin bisa membeli kristal jiwa tingkat ke-6 yang normal. Kristal jiwa tingkat ke-6 yang normal akan seperti makanan bagi Raja Hantu. Dengan tipe-tipe Raja Hantu saat ini, hanya kristal jiwa yang terkondensasi yang akan memiliki efek yang jelas. Yang dikenal sebagai kristal jiwa yang terkondensasi adalah pemurnian kristal jiwa tingkat yang sama untuk esensinya dan membuatnya menjadi kristal energi tingkat ke-6 dengan kumpulan energi yang sangat besar. Harganya ditentukan oleh jumlah kristal jiwa tingkat ke-6 yang digunakan dalam proses pemurnian. Kristal jiwa tingkat ke-6 yang dipadatkan dan Cumu ingin memberi makan Raja Hantu setidaknya berada pada tahap ke-6, jadi setidaknya ada beberapa juta, atau mungkin bahkan lebih. Dalam 6 atau 7 hari berlari, Cumu perlahan mendekati pusat wilayah Li, kota Li. Kemegahan kota Li jauh melampaui apa yang dibayangkan Cumu. Cumu telah melihat 3 kota tingkat ke-10, yang pertama adalah Istana Mimpi Buruk Putih. Ketika dia sedang menunggangi harimau bersayap es dan menatapnya, sikapnya yang agung dan bermartabat menyebabkan gelombang pasang surut dalam hati Cumu. Kota tingkat ke-10 kedua adalah kota Jia. Kenyataannya, kota Jia bukanlah kota tingkat ke-10, karena kota itu tampak menyedihkan bahkan jika dibandingkan dengan kota langit berwarna tingkat ke-9. Kota tingkat ke-10 ketiga adalah kota Wogu milik keluarga Chu Agung. Kota Wogu penuh dengan ketegasan kuno, kota penuh sejarah. Namun, kota Li di depannya bahkan lebih luas daripada kota Mimpi Putih Kerajaan Barat. Ketika Cumu mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya, dia merasa seolah-olah dia adalah setitik debu. Kota yang makmur, arus manusia yang tak ada habisnya, memasuki kota seperti itu akan membuat seseorang benar-benar bingung. Kehilangan arah dan bahkan mungkin kehilangan pandangan terhadap iman dan tujuannya. Ibu kota kerajaan barat dikendalikan oleh sekte wilayah Luo, jadi sikapnya jauh lebih lemah daripada kota Li. Kota Li adalah ibu kota kerajaan San Li, jadi tidak setingkat dengan ibu kota wilayah di kerajaan barat dan kota tingkat 9 lainnya. Kenyataannya, ibu kota kerajaan seharusnya adalah kota tingkat ke-11. Suara Li tua terdengar. Cumu mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kota kerajaan, jadi dia juga dipenuhi emosi. Hampir di setiap jalan utama kota, kalau kita menyusuri jalan utamanya, kita akan menemukan istana hewan peliharaan jiwa, balai lelang, sekte unsur, dan istana jiwa, DCB. Yang sering menjadi tempat berkumpulnya para pelatih hewan peliharaan jiwa. Cumu kali ini juga mengikuti jalan utama. Jalan utama itu sangat lebar, dan Cumu sering melihat pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendarai hewan peliharaan jiwa mereka di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya adalah tipe iblis yang sangat pandai menghindar. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada Night Thunder Dream Beast milik Cumu dengan kecepatan penuh. Namun mereka dapat mengandalkan keterampilan menghindar mereka yang luar biasa untuk menerobos kerumunan meskipun pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki kecepatan yang sama. Awan yang bergerak dan air yang mengalir, kota ini melukiskan pemandangan yang intens. Sebelumnya, Cumu juga melihat pelatih Soul Pet yang berlarian di kota-kota, tetapi para ahli kota itu jelas tidak segila para ahli kota ini. Melihat para Soul Pet itu berlarian di jalanan, Cumu takut jika mereka secara tidak sengaja menabrak Soul Pet yang lebih lemah di sekitarnya. Tuan muda, lihatlah ke bawah, Anda telah memasuki zona bebas, kata Li tua. Zona bebas. Cumu melihat ke bawah dengan penuh tanya sebelum menyadari bahwa ada perbedaan warna di jalan utama yang lebar. Zona bebas berarti zona tempat seseorang dapat memanggil hewan peliharaan jiwa dan berlari sesuka hati. Bayangkan, sebagian besar kota adalah zona anti lalat. Jika seorang pelatih hewan peliharaan jiwa harus meninggalkan kota dan berjalan normal karena pejalan kaki,
Mereka mungkin memerlukan beberapa jam sebelum dapat berpindah dari dalam kota keluar di ibu kota kerajaan yang begitu besar. Zona bebas ini semacam jalan raya, tempat para pelatih hewan peliharaan jiwa tidak perlu membatasi perjalanan mereka. Cumu mengangguk. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Cumu mendengar hal semacam itu. Ibu kota kerajaan memang berbeda. Wei, apakah binatang impian dimaksudkan untuk digunakan seperti keledai untuk berjalan? Sebuah suara perempuan tiba-tiba terdengar. Suaranya lembut dan lembut, namun memiliki nada yang provokatif namun cerdas. Cumu berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan jubah panjang berwarna merah tua yang menatap Cumu dengan sembrono dan arogan. Jubah panjang menutupi tubuh wanita itu, tetapi orang bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang ramping namun tegap. Dengan wajah tirus, kulit putih, bibir merah, mata bersinar, dan rambut sebahu, dia tampak rapi dan santai. Wanita ini memberi Cumu perasaan tidak terkendali dan cerewet yang biasanya dimiliki seorang bangsawan. Kualitas lainnya adalah sifat liar yang terpancar dari kepribadiannya. Apa yang kau lihat? Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu melihat apapun yang kau inginkan. Wanita itu benar-benar liar. Tangannya dipinggul, dia mendorong dadanya ke depan dan melotot marah. Apa yang membuatmu menang? Cumu tidak mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Tentu saja dalam berkuda, wanita itu menatap Cumu, yang berjalan lambat. Haha, bandingkan kemampuan berkuda, Nona Sa, bagaimana bisa kau membandingkan kemampuan berkudamu dengan seorang pria? Siapa yang menunggangi siapa? Hahaha, pada saat ini, sebuah suara yang tak terkendali terdengar. Hahaha, dengan sikap Nona Sa, dia pasti sedang berkuda, hahaha. Setelah berkata demikian, para pelatih hewan peliharaan jiwa di dekatnya yang tampak seperti murid-murid petinggi semuanya ikut tertawa. Saat itulah Cumu menyadari ada sekelompok tuan muda yang tampaknya tengah mengolok-olok wanita itu di siang bolong. Wanita yang bernama Nona Sa itu menyadari apa yang dikatakan segerombolan lelaki cabul itu dan wajahnya pun memerah, melotot ke arah lelaki-lelaki tak berguna itu. Melihat Nona Sa marah, semua tuan muda segera mensubscribe channel Novel Donghua dan menahan tawa mereka, tetapi pandangan mata mereka yang terang-terangan nakal memperlihatkan nafsu mesum mereka. Bandingkan kecepatannya, dari sini ke jalan tengah, kata Nona Sa kepada Cumu. Tidak tertarik, Cumu menggelengkan kepalanya, tidak benar-benar ingin terlibat dengan kelompok orang ini. Nona Sa melotot, mendidih. Tuan muda, jangan remehkan persaingan seperti ini. Meskipun ini zona bebas, banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang berlarian di sini. Bersaing di sini tidak hanya membandingkan kecepatan, tetapi juga reaksi hewan peliharaan jiwa dan keterampilan menghindar. Kata Li Tua. Haha, ditolak saja, Nona Sa, teman ini tampaknya orang yang kalem. Penampilanmu bahkan tidak terlihat olehnya. Dengan sangat cepat, para pria cabul sebelumnya mulai mengolok-olok lagi. Pemuda yang mengejek Nona Sa itu sangat tampan, tampak positif dan ceria, dirusak oleh rasa mesum. Taruhan 500.000, jika kau menang, uang ini milikmu. Nona Sa langsung mengambil tas emas besar dari cincin spasialnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.